Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang baik ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih bersama saya EN Suparmanto, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini sedikit akan menguraikan tentang peran pola asuh orang tua di era digital saat ini. Tentu pendidikan merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap insan manusia, dan tanpa pendidikan seseorang akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan juga seseorang nanti akan susah untuk beradaptasi, dan pendidikan itu telah dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai betul-betul nanti menjadi anak yang dewasa. Kalau kita berdalih dalam sebuah hadis yang diuraikan oleh Rasulullah SAW bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu sesungguhnya dalam keadaan suci atau fitrah. Hanya saja peran orang tualah yang tentu sangat diperhatikan, bagaimana anak tersebut akan dididik menjadi orang dewasa yang berilmu pengetahuan, ataukah sebaliknya orang tersebut atau anak tersebut dididik dengan pendidikan yang tidak ada nilai-nilai pendidikan di dalam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya telah melakukan berbagai observasi, terutama yang berkenaan dengan peran pola asuh dalam pendidikan, terutama anak yang pendidikan di era digital saat ini. Kita melihat dari berbagai sisi bahwa sesungguhnya pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas tentu akan disesuaikan dengan pola asuh. Oleh sebab itu, kepada kita bahwa pendidikan di era digital atau saat ini memang sangat membutuhkan peran orang tua, terutama dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang baik. Maka setelah saya melakukan observasi, terutama dengan anak saya sendiri, yang pertama, ketika anak tersebut disekolahkan di pendidikan yang memang pendidikan agama, namun berbeda dengan pendidikan yang ada di pendidikan yang jauh kualitas di seperti pendidikan yang ada di sekolah lain, yang tentu pendidikan tersebut sudah sistemnya lebih baik dari pendidikan sebelumnya. Nah, ketika anak tersebut dari kelas 1 sampai kelas 2 itu pendidikannya dalam pendidikan yang bisa dikatakan kurang secara pendidikan, namun dalam pendidikan di kelas 3 saya melakukan pemindahan terhadap anak didik, yaitu anak saya sendiri sebagai sampel. Nah, di dalam pendidikan tersebut apa yang terjadi? Kualitas pendidikan tersebut dengan pola asuh yang bisa dikatakan lebih baik, itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak sendiri. Nah, saya contohkan bagaimana pola asuh tersebut atau pendidikan tersebut diciptakan. Karena dari kelas 1 sampai kelas 2 anak saya itu disekolahkan dengan pendidikan yang agama, namun kualitasnya jauh berbeda dengan kualitas pendidikan yang diajarkan di sekolah yang saat ini. Nah,
Nah, setelah di kelas 3 anak saya coba untuk beralih ke pendidikan yang jauh lebih baik, yaitu sekolah SDIT, yang terutama di Seluma ini adalah SDIT Darun Najah, yang merupakan sekolah yang bisa dikatakan unggul dari IT yang lain. Nah, bagaimana di sekolah tersebut cara pendidikan, terutama tentang peran guru, peran orang tua, ya betul-betul sangat-sangat diperhatikan. Kenapa tidak? Karena pengaruhnya sangat besar. Kalau di sekolah madrasah sebelumnya, anak saya terutama itu hafalannya masih kurang. Kemudian etika, adab itu juga masih kurang. Nah, setelah masuk di sekolah yang bisa dikatakan ada nilai plus dalam pendidikan tersebut, berbedanya luar biasa, terutama dalam hafalan. Alhamdulillah saat ini hafalannya sudah lumayan bagus, bahkan sampai di surat Al-Kausar, bahkan surat Al-Baina. Nah, sebelumnya belum sampai ke sana. Nah, dan begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, dari sini bahwa bisa saya simpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting, terutama di era digital saat ini. Tentu kita harus mengikuti zaman. Ya, bagaimana zaman ini? Kalau mungkin dulu kita belajar cuman menggunakan alat tulis kapur, tapi sekarang sudah menggunakan spidol, dan sekarang sudah menggunakan metode-metode yang sifatnya digital. Nah, ini akan bisa kita lakukan ketika pendidikan itu betul-betul kita arahkan menjadi yang lebih baik. Nah, dari hasil observasi atau penelitian atau pemantauan yang saya lakukan terhadap anak saya itu, ya saat ini dengan pendidikan yang sekarang ini disekolahkan di pendidikan IT terutama, jadi dari segi mental, yang dulu mungkin tidak pernah dia berani untuk melantunkan azan, tapi saat ini dia sudah berani. Artinya sangat berpengaruh ya dari pendidikan tersebut tentang tumbuh kembang anak. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pendidikan ini di era digital terutama memang harus mengikuti, tinggal pola kita bagaimana mengemas, mengelola, atau membuat sistem metode yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, oleh karena itu saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa hal yang menjadi pesan. Pertama, bahwa pendidikan itu memang harus kita lakukan dari sejak dini, bahkan dari mulai hamil, kemudian sampai anak ini betul-betul nanti sudah bisa kita percaya, kita lepas untuk dunia pendidikan. Barangkali ini sekilas tentang observasi yang saya lakukan dari beberapa referensi atau landasan daripada bahwa sesungguhnya pendidikan itu dari di era digital ini sangat kita butuhkan dengan kemajuan zaman yang saat ini lebih canggih. Artinya pendidikan digital ini saat ini memang harus terlatih dari anak-anak kita. Ketika kita tidak memahami, ketika tidak mengetahui hal demikian, maka anak kita akan tertinggal. Dan tentu dengan ketertinggalnya anak kita di era digital, maka akan menjadi terbelakang. Jadi sekali lagi kepada kita bahwa peran orang tua sangat mendukung. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita, kita hitung-hitungan ya dengan harga yang cukup mahal ya, tapi pendidikannya juga menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Maka sesuai apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tadi, bahwa tergantung kepada orang tua lah menjadikan anak kita itu menjadi lebih baik, atau malah justru pendidikannya tidak sesuai dengan pendidikan pola zaman sekarang. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan melalui hal ini. Banyak kesalahan, kekilapan mungkin
dalam penyampaian materi yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.